Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Semangat pagi. Hari ini bagaimana kabarnya? Salam sehat. Semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik teman-teman, untuk mata kuliah temu kita yang kedua ini, kita akan sedikit membahas mengenai pentingnya menjadi wirausaha. Ya, pentingnya menjadi wirausaha. Baik, selanjutnya. Tujuan pembelajaran supaya kita mengerti nanti arti kewirausahaan itu apa, karakter seorang wirausaha itu bagaimana, tipe-tipe wirausaha dan menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Nah, kalau kita lihat bahwa dari tahun krisis 1998, UMKM di Indonesia ketika itu menjadi andalan ya. Begitu juga mungkin dengan sekarang, maka UMKM itu perlu kita tumbuhkan untuk bangkit. Memang mungkin situasinya berbeda dengan tahun 1998 dalam keadaan masa pandemi sekarang ini. Meski dikelola dengan sederhana, tapi pada saat itu mampu menjadi peran besar. Maka ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk hidup lebih sejahtera dan mandiri dan menolong banyak orang mengatasi pengangguran. Nah, baik teman-teman, selanjutnya yaitu kalau kita lihat karakteristik usaha mikro dan kecil, ya, dilihat dari sisi positif dan negatifnya, ya. Kalau dilihat usaha mikro itu, ya, dan kecil itu positifnya lebih tahan banting, lebih fleksibel, lebih bisa cepat mandiri, lebih efisien dan self of family financing. Jadi hanya dari keluarga. Jadi mereka itu bisa bertahan karena mereka punya keinginan untuk menambah income mereka ataupun mereka punya financing sendiri walaupun itu hanya dalam kapasitas kecil. Negatifnya ya memang usaha ini informal, belum berbadan usaha, skala ekonomi rendah, tidak ada standar dan SOP-nya, belum menerapkan prinsip-prinsip manajerial, tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh, dan pengembangannya pun terbatas. Tapi insya Allah itu semua juga ternyata, ya, kalau kita lihat jumlah angkatan kerja dari tahun 2008, 2009 itu meningkat. Ya sampai mungkin sekarang sudah 2021 ini ya terus meningkat. Ibu tidak ada datanya di sini ya, tapi di sini dilihatkan semakin lama yang bekerja dan yang menganggur itu ya semakin lama juga pengangguran semakin meningkat, apalagi sekarang dengan adanya PSBB ya, daring, kemudian pembatasan sosial berskala besar ya, kemudian PHK. Nah, itu menyebabkan banyak usaha-usaha di Indonesia ini jumlahnya lebih kepada usaha mikro karena itu yang lebih cepat untuk dikembangkan, yang lebih cepat untuk diusahakan supaya bisa mendapat income ya. Nah, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Nah, jadi oleh sebab itu kita melihat ya penyerapan tenaga kerja terbanyak itu adalah di usaha-usaha mikro. Maka usaha mikro ini menjadi tulang punggung yang mesti harusnya kita dukung ya, dan itu ya dimulai dari kita mampu untuk mau menjadi seorang wirausaha. Nah, teman-teman, seorang wirausaha itu memang menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dia memang penuh keberanian, kegigihan, sehingga usahanya tuh bisa tumbuh, tumbuh, kemudian baru berkembang, kemudian bertahan, dan membuat inovasi-inovasi semoga dia bisa menjadi usaha yang nantinya bisa menjadi lebih besar lagi. Kemudian bersahabat dengan ketidakpastian. Tentunya seorang wirausaha harus siap dengan bersahabat kepada ketidakpastian. Menjalankan usaha yang real bukan spekulatif. Karena kalau kita mau punya
pendapatan, menjadi pengen orang yang kaya gitu ya, punya usaha, ya harus memang berikhtiar, berusaha, bukan hanya untuk berspekulatif saja atau bermain-main dalam hal money changer atau segala macam. Nah itu tidak, tapi kita harus bekerja keras dan berusaha. Apa yang dilakukan? Pertama, usaha yang sesungguhnya. Jadi bukan goib gitu ya, bukan hal-hal yang spekulatif. Jadi jelas itu, didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. Dengan ketulusan, kerja keras, dan inovasi. Bukan jalan pintas, cara cepat menjadi kaya. Ya, membangun secara bertahap dan menjaga nama baik, membangun reputasi kita sendiri tentunya. Ya, bukan sekedar passive income tetapi real adanya. Nah, pendidikan, persahabatan, spiritual itu menjadi hal yang penting yang menjadi pondasi awal kita dalam berusaha. Usaha spekulasi, biasanya usaha ini ingin cepat kaya ya dalam keadaan waktu yang singkat, mengedepankan cara-cara instan, mendewa-dewakan passive income, tidak peduli kerugian pihak lain, yang penting saya untung. Nah ini hati-hati ya teman-teman, pendidikan dan kehidupan spiritual tidak dianggap penting. Nah ini banyak contoh-contohnya, ya, kita lihat di sini cara-cara orang untuk punya usaha-usaha yang spekulatif. Kalau bisa kita itu benar-benar kita hindari. Kata kuncinya adalah untuk kita menjadi seorang yang pentingnya kita menjadi wirausaha itu supaya kita menjadi orang yang tumbuh. Tumbuh dalam arti apa saja, bukan tumbuh secara materi kita aja nanti, tapi tumbuh karakter-karakter baru kepada diri kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih bijak, lebih dewasa, lebih mandiri, dan mampu untuk kita ingat tujuan hidup kita. Ya, bukan hanya untuk menjadi kaya, tapi melainkan tumbuh. Jadi kita dapat adanya kepercayaan diri kita, mau untuk menjadi perubahan, mampu dan dipelihara. Ya, kaya adalah efeknya saja, akibatnya gitu ya. Samalah dengan seorang wanita ya. Dia ingin diet. Diet itu ya sebenarnya intinya adalah untuk sehat, diet yang seimbang. Tapi ya bonusnya adalah kurus. Ya, jadi kalau yang dipentingkan adalah sebenarnya ya kita dengan berwirausaha supaya kita tumbuh. Ya, kaya bukan menjadi tujuan kita. Ya, tapi yang dilihat adalah kita punya kemandirian dan itu bisa menjadi kita menikmati kehidupan ini. Kalau misalnya kita jadi kaya, nah itu menjadi suatu bonus buat diri kita. Artinya kaya yang bermartabat, bukan sekedar kaya saja. Kaya melalui proses kemandirian dan kewirausahaan. Nah itu, jadi bukan hanya spekulatif belaka. Bersahabat ya dengan ketidakpastian ya. Kalau karyawan dia menolak ketidakpastian karena dia makan gaji setiap bulan, pasti ada pendapatan dia. Tapi kalau seorang wirausaha ini harus bersahabat dengan ketidakpastian. Itulah menjadi kelemahan jadi orang yang berwirausaha. Tapi di situ ya kita harus bisa belajar ya. Kalau orang karyawan kan butuh dia rasa aman dan nyaman. Tapi kalau wirausaha bersahabat terus dengan ketidakpastian ini. Kalau tidak bekerja keras mereka dan harus berani mengambil resiko, rugi, tidak bisa memberi makan keluarga dan karyawannya. Nah, ini suatu sikap yang mulia gitu kepada diri kita dan kita harus punya kesiapan mental untuk ini. Maka oleh sebab itu sebelum kita berwirausaha, kita benar-benar harus punya desain pemikiran ini bahwa kita tidak akan terkaget-kaget nantinya. Nah, jadi seorang entrepreneur mindset itu dia tidak selalu banyak untuk berpikir, tapi berorientasi kepada langsung action. Berpikirnya hanya simpel-simpel, dia melakukan dulu. Nanti selama-kelamaan insya Allah dia bahkan berpikir menjadi orang yang lebih baik. Selalu mencari peluang baru. Ya, dalam dia traveling atau segala macamnya, di pikirannya adalah peluang-peluang baru untuk mengembangkan bisnisnya atau berwirausaha. Mengejar peluang dengan disiplin tinggi, hanya mengambil peluang terbaik. Ya, fokus pada eksekusi. Ya, memfokuskan energi setiap orang
ataupun dalam bisnisnya. Nah, sukses adalah merupakan suatu pilihan kita. Pilihan entrepreneur, ya kalau seorang karyawan, dia bekerja kepada orang lain, tentunya dia harus profesional, ya, dan harus bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Intrapreneur adalah karyawan dengan jiwa kewirausahaan, inovatif dan tajam dalam melihat peluang. Yang dicari adalah kemerdekaan dan akses terhadap resources. Sekadar entrepreneur adalah memiliki usaha yang dikembangkan sendiri dan pengambil resiko. Itulah entrepreneur. Jadi untuk menjadi seorang entrepreneur boleh jadi kita harus jadi karyawan dulu, intrapreneur dulu, baru entrepreneur. Nah, social entrepreneur, pelaku kegiatan sosial berwatak entrepreneur. Nah, ini orang yang sudah di tingkat yang selanjutnya. Semoga kita bisa mencapai tingkatan seperti ini. Amin ya. Baru ekopreneur, wirausaha dan bidang lingkungan. Jadi dia mampu untuk mengembangkan ya lingkungannya segitu, dia jadikan menjadi suatu produk ekonomi yang berdaya jual. Tip praktisnya, modal utama berwirausaha bukanlah uang, bukanlah modal, melainkan keyakinan kita yang tumbuh untuk menjadi seorang pemenang. Ya, baik teman-teman, bersahabatlah dengan ketidakpastian, ya. Tapi bukan pikiran kita, tapi pelajari hal-hal yang baru, bukan tidak pasti saja, tapi kita membuat itu menjadi satu hal yang pasti. Ya, be ready, persiapkan diri kita dengan baik. Bangunlah network kita selagi muda, jagalah kepercayaan. Maka insya Allah kita akan menjadi seorang wirausaha. Oleh sebab itu teman-teman, teruslah kita menjadi orang-orang yang ingin ya punya jiwa untuk berwirausaha, karena ternyata dengan berwirausaha itu penting untuk bukan hanya kita orientasi kepada kekayaan, tapi adalah kemandirian kita, kemudian kita bisa menjadi tumbuh dan yakinlah kita ya bahwa pintu-pintu rezeki itu ada di seorang wirausaha ya, dan selama kelamaan kita akan menjadi muyul ya, apalagi kalau usaha kita itu sesuai dengan hobi kita, kemudian kita geluti, ya kita seriusi, mudah-mudahan itu akan menjadi sukses ke depannya dan akan lebih berkembang sehingga nanti di hari tua kita pun ya kita punya kegiatan yang tidak bergantung kepada orang lain, walaupun itu hanya kecil tapi memberikan kebahagiaan lahir dan batin kepada diri kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, inilah tugas untuk pekan depan. Mudah-mudahan materi kuliah hari ini memberikan pencerahan dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.